built a new Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Perkembangan timnas Indonesia selepas era kepelatihan Shin Tae-yong akan terus banyak mendapatkan sorotan serta pantauan mau kemana ini arahnya. Sebab semua juga tahu kalau dengan jarak waktu yang terbilang singkat, Coach Patrick harus bisa memaksimalkan setiap kemampuan pemain yang dimiliki agar tercipta sebuah konsep permainan yang bisa dipahami semuanya. Meskipun begitu, jangan lupakan juga jika PSSI sampai sejauh ini belum menentukan siapa dirtek untuk timnas Indonesia. Namun, menurut penuturan dari Pak Erik, setidaknya udah ada 3-4 nama dari berbagai negara yang akan diproyeksikan mengemban peran tersebut. Yang mana disebutkan kalau dirtek timnas nanti akan berasal antaranya dari Inggris, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Yap, kalau kita berbicara soal Inggris, Spanyol, atau Jerman, mungkin belum banyak referensi soal itu. Namun jika Belanda, sosok Louis van Gaal adalah yang difavoritkan, walaupun ada keterangan itu semua tidak benar. Nah, bila bukan Van Gaal, kini ada satu nama lagi sosok dari Belanda yang diprediksi akan menjadi dirtek baru untuk timnas. Dia adalah Pepijn Lijnders, mantan asisten Jurgen Klopp semasa melatih Liverpool. Tentu saja dengan ilmu yang didapat dari Klopp, sudah pasti Lijnders memahami betul konsep gegenpressing. Dan jika ia nantinya beneran jadi dirtek timnas Indonesia, maka ini akan jadi sebuah kombinasi menarik antara Lijnders, Kluivert, Pastoor, dan Lenseth, yang mana akan tercipta sebuah akulturasi antara gegenpressing dan total football. Di sisi lain, semua elemen timnas yang ada, mungkin gak ada salahnya mendengarkan pesan dari Jurgen Klopp yang beberapa bulan lalu sempat datang ke Indonesia. Your destiny's revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Coach Patrick dikabarkan udah balik ke Belanda dan baru akan datang lagi ke Indonesia Februari nanti. Nah, dalam hal ini, publik tentu masih bertanya-tanya, kira-kira siapa aja nantinya yang akan masuk jajaran kepelatihan yang baru? Sebab sejauh ini baru ada nama Alex Pastoor dan Danny Lenseth sebagai asisten. Serta ada pun nama Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik, walaupun hal itu pun belum secara resmi dikonfirmasi oleh PSSI. Yap, selain soal jajaran pelatih, jangan lupakan juga kalau timnas masih belum nemu sosok direktur teknik. Nah, soal masalah itu, Pak Erik sendiri sebelumnya udah menjelaskan kalau beliau udah mengantongi 3-4 nama calon dirtek dari Inggris, Spanyol, Belanda, dan Jerman. Namun kembali lagi semuanya masih dalam tahap pertimbangan. Biasanya suka nggak setinggi pelatih ya. Ya cuman kan ya lagi mikir aja nih ada 3-4 nama. Eropa. Ada dari Jerman, ada dari Spanyol, ada dari Belanda, ada yang Inggris, ya kita lihat aja. Selain soal angka Pak, apa yang menjadi mungkin parameter Bapak dalam memilih dirtek ini nanti? Dirtek ini harus bisa menjadi leader daripada semua coach yang egonya gede-gede. Oh, iya kan? Dia sebagai dirtek harus bisa memanage daripada ego daripada pelatih-pelatih yang ya bagus, punya ego dan target gitu. Tapi dia harus bisa memanage. Yang kedua tentu membantu tadi membuat blueprint ya. Dan juga bantu nanti sistem kepelatihan. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Pak Erik, tentu banyak yang berasumsi kalau dirteknya sekalian aja dari Belanda. Biar apa? Ya biar tercipta kesinambungan dengan pelatih yang ada saat ini. Nah, setelah sebelumnya sempat dikaitkan sama Louis van Gaal, kini muncul satu nama lagi sosok dari Belanda yang dirumorkan akan menjadi dirtek yang baru. Dia adalah Pepijn Lijnders. Yap, tentu saja, nama Pepijn Lijnders bisa jadi asing di telinga sebagian besar penggila bola Indonesia. Tetapi portofolio ex-pesepak bola Belanda itu bukan kaleng-kaleng dalam urusan kepelatihan. Yang mana pria kelahiran Broekhuizen 41 tahun yang lalu itu sudah lalu lalang menukangi sejumlah klub besar Eropa, baik sebagai pelatih tim junior hingga asisten pelatih bahkan manajer. Mengutip Transfermarkt, sepanjang Juli hingga Desember 2024, RC Salzburg
mendaulat Landers sebagai manajer, di mana klub Liga teratas Austria yang selalu warawiri di Liga Champions Eropa itu ditanganinya dalam 28 pertandingan. Sebelumnya, pada 2018, dia juga pernah melatih klub Eredivisie NEC Nijmegen. Dan pada tahun 2003 hingga 2012, secara bergantian, Landers pernah menjadi pelatih teknik untuk tim junior PSV Eindhoven dan FC Porto. Namun dari semua itu, yang paling mentereng adalah ketika dia bekerja untuk Liverpool, di mana ia tercatat 2 kali menjadi asisten bagi Jurgen Klopp. Awalnya dia menjadi pelatih untuk Liverpool U18. Nah, melihat hasil binaannya yang cemerlang, pada 2014 Landers ditarik kembali menukangi sisi teknis tim utama The Reds. Setelah sempat ke NEC, pada 2015 Klopp kembali mengajak Landers mendampinginya dalam 334 pertandingan hingga 2018. Dan setelah melewati total 664 match bersama Klopp, Landers akhirnya bisa memahami filosofi gegenpressing yang sangat itu. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those. Nah, berkaca soal gegenpressing yang Landers pelajari dari Klopp, dan Klopp mempraktikkan teknik itu di Liverpool saat menjuarai Liga Champions pada 2019 dan gelar juara EPL setahun kemudian. Esensinya adalah tekanan total saat lawan menguasai bola, yang mana pola tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur. Permainan yang mengadaptasi gegenpressing mengharuskan pemainnya untuk membaca secara detail titik, sisi lapangan yang paling lemah, hingga pemain lawan yang tidak terlalu mahir menguasai bola. Nah, dari sisi skema gegenpressing yang sering menempatkan 3 pemain di lini depan, tentu saja itu sedikit banyak mirip-mirip dengan total football. Filosofi sepak bola menyerang khas negeri Belanda yang kemungkinan besar akan digunakan Patrick Kluivert untuk JSS dan kawan-kawan. Apalagi total football dan gegenpressing sejatinya punya niat yang sama, yaitu tekanan penuh pada lawan. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak sih jika kedua filosofi itu dikawinkan di atas lapangan? Ya, bisa-bisa aja, karena Alex Pastoor pun juga sering melakukan hal itu ketika membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Dan bukan tak mungkin skema akulturasi sepak bola indah dengan gaya counter pressing kedepannya bisa tersaji dalam berbagai pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia jika nantinya Pepin Landers hadir sebagai direktur teknik. Yang jelas, mungkin inilah saatnya masyarakat Indonesia menyaksikan timnas Indonesia mempraktikkan sepak bola menyerang, bukan lagi permainan pragmatis di masa kepelatihan Shin Tae-yong. Walaupun kita juga nggak bisa menyalahkan Coach Shin, karena kembali lagi, semua pelatih punya filosofinya masing-masing. Namun jika PSSI ingin sesuatu yang beda, ya udah, itu keputusan mereka. Dan kita suka nggak suka harus menerima tanpa mengurangi respect kepada Coach Shin. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage,
Di sisi lain, melihat segala dinamika yang ada, termasuk kabar soal isu Pepin Linders akan menjadi dirtek baru buat timnas Indonesia. Ada baiknya semua elemen timnas mendengar pesan dari Jurgen Klopp yang kebetulan beberapa bulan kemarin sempat mampir ke Indonesia. Yap, semua orang tahu kalau Klopp adalah pria atau pelatih yang terkenal sangat bisa membakar semangat lewat kata-kata motivasinya. Maka dari itu, Klopp sendiri pernah berujar kalau untuk menjadi sukses, konsistensi adalah hal yang utama. Selain itu, Klopp juga berpesan, jika dalam sepak bola, persatuan adalah hal yang utama. Oleh karenanya, hal tersebut sangat wajib diperhatikan semua elemen timnas, mengingat tim ini cukup banyak dihuni pemain baru, bahkan juga jajaran pelatih baru, sehingga udah pasti chemistry adalah tantangan terbesarnya. Sepak bola terbaik selalu tentang ekspresi emosi. Penampilan buruk dapat terjadi bahkan dengan pemain baru. Siapapun dapat memiliki hari yang baik, tetapi Anda harus dapat melakukan yang terbaik di hari yang buruk. Persatuan adalah yang utama. Saya hanya memiliki satu pemahaman tentang cara meraih kesuksesan dan keberhasilan, yakni melangkah satu demi satu. Untuk menjadi sukses, Anda perlu hasil berturut-turut. Anda tidak bisa menang, kalah. Tapi dari semua itu, yang terpenting, kita harus bermain sepak bola dengan bebas dan berjuang dengan penuh semangat. Ucap pria asal Jerman itu dikutip dari Reuters. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white. Yap, terlepas dari apapun, di luar nanti siapa yang akan jadi dirtek atau gimana nantinya, pemain akan beradaptasi dengan sistem Coach Patrick beserta jajaran pelatih yang baru. Yang paling penting untuk sekarang ini moga-moga aja para pemain benar-benar bisa meningkatkan performa di level klub masing-masing. Terutama buat pemain-pemain muda seperti Marcel, Justin, Arhan, Nathan, Ivar, hingga Rafael Strike, agar paling enggak bisa dapat menit bermain yang cukup. Karena biar gimana pun, itu sangat penting dilakukan agar match fitness-nya serta match feeling-nya nggak turun. Dan semoga aja nggak ada lagi yang cedera, sehingga di bulan Maret nanti termasuk Maysilkers yang mudah-mudahan bisa pulih tepat waktu. Sehingga nanti Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Lalu untuk calon pemain baru yang diincar PSSI di luar dari nama Ole Rumeni serta Cairo, yuk segera yuk join, dijamin asik deh nanti. Karena biar gimana pun kedalaman squad yang balance itu penting. Terus bagi pemain Liga 1 gimana? Gak usah minder. Contoh tuh Rizky Ridho yang tetap bisa menjaga standar tingginya walaupun untuk sekarang cuma main di Liga 1. Dan Coach Patrick juga mengatakan jika ia nggak akan mengabaikan pemain-pemain dari Liga Domestik. Intinya semua bersaing. Jika Coach Patrick, Alex Pastor, dan Danny Lancet menilai mereka layak, ya pasti main kok, kan gitu. So sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Keberkahan mengiringi kita semua. Amin. Kita Garuda. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.